Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Akabi. Super Profesional Politeknik. Ya, di sini saya akan melakukan periodic service pada unit Wiloder WA 350 grade 1 yang ada di belakang saya. Sebelum kita melakukan maintenance atau periodic service, alangkah baiknya kita menggunakan safety yang sudah sesuai standar sebelum kita melakukan maintenance. Jadi yang pertama adalah helm. Ini untuk melindungi kepala kita dari benturan yang ada di langit. Kemudian terus ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari goresan. Terus di sini ada baju reflektor untuk melindungi atau tanda saat kegelapan. Terus di sini ada sepatu safety. Di sini dilengkapi dengan besi agar kita tidak terjepit benda-benda atau kejatuhan pada kaki. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemutusan isolasi dari menggunakan loto. Di sini ada 12 langkah. Yang pertama adalah identifikasi sumber energi. Jadi kita harus mengidentifikasi sumber energinya. Selanjutnya adalah informasi pihak terkait operator atau supervisor. Jadi kita harus memastikan dulu informasi yang kita dapat dari supervisor atau operator apa pekerjaan yang harus kita lakukan. Terus yang nomor 3 adalah isolasi dan amankan energi. Kita harus mengisolasi dan amankan energi menggunakan ini. Nah, di sini kan on, kita off kan. Kemudian setelah off, kita tes isolasinya. Kita coba starter apakah sudah terputus ataukah masih menyala. Setelah dipastikan sudah terputus, kemudian kita pasang lotonya ke box. Nah, setelah sudah terpasang, kemudian kita dapat melakukan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, kita akan mengamankan area unit. Mengamankan area unit ini sendiri standarnya adalah sekitar 3 meter untuk jarak amannya. Setelah selesai, kita lakukan periksa area kerja atau housekeeping. Kita bersihkan mulai dari tool-tool yang berserakan, oli-oli yang berserakan, kembali ke seperti sedia kala sebelum kita melakukan pekerjaan. Kemudian kita lepaskan loto. Setelah pekerjaan selesai, kita lepaskan lotonya. Nah, setelah loto dilepaskan, kemudian buka isolasi dan kembalikan energi. Nah, saat off ini kita on-kan saja. Kemudian yang terakhir adalah kita tes operasinya, apakah dia sudah menyala dengan baik ataukah masih terputus. Ya, di sini saya selanjutnya akan melakukan clean pada air cleaner primary dan secondary. Karena di sini kita melakukan PS pada sekitar 250, kita akan melakukan clean. Dan apabila melebihi 500, kita akan melakukan replace. Itu saja untuk cara penggunaan, cara maintenance-nya. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, di sini ada secondary air cleaner. Nah, untuk kita pembersihannya cukup kita semprotkan dengan menggunakan alat bernama hand blower. Setelah sudah bersih, kita bisa lanjutkan ke primary air cleaner. Dan setelah primary air cleaner juga sudah dibersihkan, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali.
kita kunci. Mungkin cukup itu saja untuk cara pembersihannya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan maintenance pada turbocharger. Yang pertama ada turbocharger fastener yang akan kita lakukan setiap PS 2000, yaitu kita cek baut-baut pada fastenernya ini, dan kita lakukan pengencangan dengan kunci torsi apabila dia sudah merenggang. Terus selanjutnya di sini ada turbocharger rotor fly, itu kita lakukan setiap 1000 PS 1000. Nah, rotor fly ini rotor fly ini kita cek baling-balingnya, kita buka apakah dia masih layak untuk digunakan apa tidak. Terus selanjutnya di sini ada turbocharger bearing housing oil leaks yang kita cek pada setiap PS 250. Nah, di sini ada oil leaks, jumlahnya 2 di atas sama di bawah ini. Jadi kita cek. Nah, di sini kita ada berbagai macam oli, apakah sesuaikan ada kebocoran dan apakah bearingnya ini masih layak untuk kita pakai atau tidak. segitu aja. Terus yang terakhir adalah turbocharger turbin housing yang ada di sini, yang di sebelahnya ini. Kita juga cek apakah kipasnya ini masih bisa berputar dengan baik atau tidak. Kalau sudah nggak bisa atau adakah kebocoran, kalau tidak bisa kita ganti dengan yang baru. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan kegiatan pengecekan oil level engine. Ini kita ambil dipsnya, untuk langkahnya kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan akan kita masukkan kembali ke dalam. Setelah kita lihat di sini ada tulisan high dan low. Saat high berarti dia masih tidak perlu kita tambahkan oli atau dalam kondisi yang aman. Jika low harus kita tambahkan oli sampai high. Itu saja. Selanjutnya untuk engine oil di sini ada untuk pengisiannya lewat sini. Nah, untuk nanti tempatnya adalah di oil pan ini. Kapasitasnya adalah sekitar 18 liter. Dan untuk drainnya dari arah sini. Nah, ini untuk pengedrainan. Dan kita cek apakah oil pan-nya itu mengalami kebocoran. Selanjutnya di sini saya akan melakukan engine oil filter, yakni letaknya ada di sini. Kita akan membuka menggunakan filter brand. Setelah kita buka akan kita replace dengan yang baru. Selanjutnya di sini saya akan melakukan water separator drain yang akan kita lakukan progress setiap 250. Nah, di sini untuk cara pengedrainannya di sini di bawahnya ini ada tempat untuk pengedrainan, kita putar saja. Lalu kita buka. Nah, seketika air-air yang ada di sini akan langsung keluar dan terkuras dengan bersih. Setelah bersih kita dapat menutupnya kembali. Nah, setelah kita tutup kembali maka dipastikan telah selesai. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan fuel tank flush. Untuk fuel tank flush ini sendiri kapasitasnya di sini adalah 240 liter. Untuk letaknya di sini, letaknya ada di sini. Kita buka dan kita drain. Selanjutnya kita akan melakukan penggantian pada fuel filter. Di sini kita juga melakukannya dengan alat bernama filter blend. Filter blend ini sendiri akan membuka fuel filter lalu kita ganti tiap 500 PS 500. Kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya di sini saya akan melakukan maintenance water pump working hole. Untuk lokasinya ada di sini.
dan exhaust. Di sini kita cek apakah di sini ada keluar air lah. Jadi kalau ada kebocoran dia akan mengeluarkan air dari lubang yang ada di tengah itu. Keterangan dari flashback. Nah, yang ada di sini. Jangan cek. Nanti akan keluar air. Dari Nah, setelah kita cek, tapi kita lakukan secara visual dan terus di sini ada radiator flush. Radiator flush ini kita drain yang ada di sini, buka dari arah sini. Nah, di sini ada kerannya. Ini kerannya kita buka. Yang bawah ini yang paling besar selangnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pembersihan pada radiator fins. Untuk radiator fins ini sendiri adalah yang seperti melengkung-melengkung ini. Nah, ini harus kita bersihkan dari debu-debu agar meningkatkan keoptimalan pada radiator. Untuk pembersihannya bisa menggunakan alat bernama hand blower. Dapat kita bersihkan melalui depan atau belakang. Ini caranya seperti ini. Baik, di sini saya akan melakukan Setelah semua telah dibersihkan dengan hand blower, maka dapat kita dipastikan bahwa alat radiator fins ini sendiri sudah bersih dari debu, sehingga efisiensi tetap terjaga. Terima kasih. Selanjutnya untuk radiator tap test, tutupnya kita ambil, terus kita menggunakan radiator tap tester untuk mengukur apakah ada tekanan atau spring yang sudah longgar atau terlalu keras. Nanti bisa kita ganti. Terus selanjutnya adalah radiator leak test atau mengukur kebocoran pada tangki radiator. Nah, radiator ini nanti tangkinya kita ukur menggunakan radiator cap tester. Karena alatnya ini tidak ada yang cocok ukurannya, maka di sini akan kita jelaskan saja. Untuk lokasinya ada di sini. Nah, ini nanti kita pasang radiator cap tester. Mungkin cukup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pada transmisi. Kita akan lakukan maintenance-nya mulai dari transmission oil filter. Nah, ini transmission oil filternya ini kita replace, yang ini barangnya. Transmission oil filter ini kita replace. Selanjutnya ada transmission oil sekitar 53 liter SAE 30 akan kita ganti, kita replace juga. Terus transmission case breather, kita lakukan pembersihan pada transmission case breather ini. Terus ada transmission strainer, untuk lokasinya ada di bawah sini. Nah, ini ada baut ini yang besar. Nah, di situ letak strainernya, kita bersihkan juga. Terus ada transmission case oil level. Nah, ini tempatnya untuk memeriksa level dari transmisi dan pengisian. Mungkin ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service. Yakni yang pertama adalah hydraulic tank breather element. Hydraulic tank breather element ini tiap PS 2000 akan kita replace atau kita ganti. Nah, ini cukup kita lepas saja breather elementnya. Terus selanjutnya di sini saya akan melakukan penggantian pada hydraulic filter. Kita lepas. Nah, di sini ada hydraulic filternya. Nah, ini kita harus ganti setiap PS 2000 atau 2000 jam. Cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service hydraulic tank oil level. Di sini ada keterangannya, yaitu di antara high dan low. Untuk lokasinya di sini. Nah, ini lokasinya.
Nah, di sini nanti akan terlihat olinya dia akan di ketinggian tinggi atau di ketinggian rendah. Kalau ketinggiannya kurang atau tidak terlihat, bisa kita tambahi olinya lewat sini, lewat fill. Mungkin itu saja untuk cara pengecekannya. Di sini juga diterangkan bahwa dia dicek setiap PS 250. Sekian, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan maintenance electrolyte level. Untuk mengecek electrolyte level bisa kita lihat ketinggian airnya ini. Nah, di sini ada tulisan lower dan tulisan upper. Nah, kalau di bawah lower ini berarti akinya masih kurang dan harus kita tambahi dengan air suling. Dan kalau batas maksimalnya adalah di upper. Jadi tidak boleh di bawah sini dan tidak boleh melebihi upper. Sekian untuk penjelasan saya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan kontak cleaning. Untuk kontak cleaning di sini kita menggunakan pembersihnya adalah WD-40. Nah, di sini kita lapnya menggunakan sarung tangan. Terus bahan yang kita semprot adalah ini, ada 4 total, 2 di sebelah sini dan 2 lagi di sebelah sana. Langsung saja setelah kita semprot, kita lap. Sampai bersih. Mungkin cukup sekian untuk cara maintenance-nya. Selanjutnya adalah untuk pengecasan charging test pada baterai. Nah, di sini sudah terpasang. Nah, ini tekan oke, terus kita pilih baterai tipenya adalah yang nomor 1, terus kita pilih SAE. Dan kita pilih 120 ampere. Nah, di sini terlihat mulai dari health dari baterai itu sendiri adalah 100%, chargingnya adalah 98%, dan kondisinya masih dalam kategori good atau baik. Selanjutnya untuk cranking test, karena di sini kita tidak bisa menyalakan atau tidak boleh, makanya kita skip saja. Jadi akan saya jelaskan saja untuk cranking test ini sendiri harus kita nyalakan engine-nya dan kita gas. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan alternator belt tension. Ini mengukur belt dari dan penyetelannya sesuai dengan standarnya, yaitu 6 kg per 10 mm. Di sini kita menggunakan alat kayu sebagai pengukurannya. Alat bantunya ini menggunakan vernier caliper. Nah, di sini vernier caliper ini sendiri untuk mengukur kedalamannya agar sesuai bersama dengan push pull scale. Di sini karena kita harus menggunakan 4 orang, maka di sini saya akan jelaskan saja. Nah, mungkin seperti itu saja untuk cara pengukurannya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan pada atau penggantian pada hydraulic equipment lift hose, dan yaitu head dan bottom. Head ini untuk selangnya adalah untuk yang depan, nah itu yang sini. Terus yang bottom itu ini mengarah ke belakang, nah itu yang ini. Nah, ini akan kita lakukan replace atau penggantian tiap 2000 jam atau PS 2000. Selanjutnya
Selanjutnya di sini ada hose-nya untuk bucket. Di sini jumlahnya juga 2 buah. Ya fatah loh. Lokasinya Mau ada aku. di sini. Yang depan ini yang head, yang belakang yang bottom. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan pada brake disc. Untuk standarnya sendiri di sini terlihat mulai dari 150 mm sampai 200 mm. Jadi di atas atau di bawah itu dia sudah mengalami keausan atau harus melakukan replace. Langsung saja untuk caranya. Ya, di sini saya sudah melakukan pengukuran dan untuk hasilnya di sini terlihat adalah sekitar 21. Jadi dia sudah mengalami keausan atau sudah harus kita lakukan replace pada brake disc tersebut. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran tire pressure untuk bagian front atau depan. Untuk standarnya di sini ada sekitar 37 sampai 51 PSI. Langsung saja untuk cara pengukurannya. Nah, di sini menunjukkan ke angka 21 PSI. Jadi jika dia di bawah 37, dia harus ditambahi angin atau dipompa untuk menangga PSI. Setelah kita melakukan pengecekan pada pressure pada ban yang depan, kita akan melakukan pengecekan pada ban yang belakang. Caranya sama juga. Nah, di sini bergerak ke angka nomor 19 PSI. Artinya ini juga harus dilakukan pengisian udara agar menambah PSI-nya. Wajib servis wheel hub nut. Untuk alatnya sendiri saya menggunakan torque wrench. Terus di sini ada extension bar yang panjang ini. Terus di sini ada soket berukuran 31 mm. Langsung saja untuk alatnya kita taruh ke wheel hubnya. Nah, saat sudah terpasang, untuk mengencangkan kita tarik ke atas. Untuk ke bawah kita tekan. Nah, saat sudah berbunyi berarti dipastikan bahwa alatnya telah bekerja. Itu saja. Saya akan melakukan drain pada oli final drive. Langsung saja. Ini kita menggunakan baliknya. Kira gue iki. Tutup nih. Cara mengedrennya seperti itu menurut ngomong udah. Untuk cara mengedrennya kita seperti itu. Untuk cara pembukaannya. Ya, setelah kita melakukan drain pada oli liner drive, kita akan melakukan pengisian pada oli liner drive ini sendiri. Untuk jumlahnya adalah 8 liter. Kita sebelum kita melakukan pengisian pastikan pada posisi top. Di sini alatnya kita menggunakan soket ukuran 36. Menunjukkan 19 mili. Jadi kesimpulannya yaitu di sini harus ganti pada bagian brake disc-nya. Langsung kita karena buka standarnya saja. yaitu 150 mili sampai 200 mili. Dan terima kasih. Ya.
19 toh. Kenai. Lah mau dia bukan. Di sini saya tidak bisa melakukannya sendiri, akan dibantu oleh teman saya. Kita isi jumlahnya sampai 8 liter. Mungkin itu saja untuk cara pengisian dari oli final drive. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan periodic service pada electrolyte specific gravity yang dilakukan setiap PS 250 jam. Langsung saja untuk cara servisnya. Di sini kita sudah sedia alat hidrometer. Terus dapat kita buka. Nah, di sini warnanya pada angka putih. Nah, kalau di angka putih ini dia sudah menunjukkan angka toleransi yang bisa dia gunakan atau kita tidak perlu menggantinya. Dan kalau sudah di angka merah, maka air ini perlu diganti. Dan kalau hijau ini masih baik digunakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang axle and differential oil, yakni penggantian setiap PS 2000, penggantian oli sekitar 45 liter. Untuk penggantian olinya bisa, untuk mengedren bisa kita buka yang ini. Ini bautnya kita buka dengan soket. Selanjutnya untuk setelah kita drain akan kita isi, dari sini. Ini kita buka untuk tempat pengisian axle and differential oil. Selanjutnya untuk kita tempat melihat level oil dari axle and differential, bisa kita lihat dari sini lokasinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan cleaning pada engine breather. Engine breather ini kita lakukan setiap PS 2000 atau 2000 jam. Untuk engine breather ini fungsinya adalah untuk bernafasnya engine. Jadi ini selangnya kita bersihkan biar tidak ada sumbatan-sumbatan yang dapat mengakibatkan engine susah untuk bernapas atau mengambil udara. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penggantian pada bucket head, yaitu replace. Pertama-tama untuk mengganti bucket head, di sini ada baut-bautnya, ini kita lepas semua. Setelah kita lepas akan kita ganti dengan yang baru. Bucket headnya ini, karena alatnya tidak ada, maka akan saya jelaskan saja. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan melakukan lubricating pada
PS 2000 di unit WA 350 menggunakan alat grease pump. Karena di sini nepelnya tidak lengkap dan tidak ada grease-nya, kita akan menunjukkan letaknya saja. Untuk yang pertama di sini ada bucket pin. Di sini yang pertama ada bucket pin. Untuk lokasinya di bawah sini. Ini ada lubangnya. Terus yang 51 ini ada bucket link pin. Lokasinya di sini. Terus yang 52 itu tilt lever pin. Lokasinya di sini. Terus 53 itu di sini. Di dalamnya ini ada dam silinder pin. Terus yang 54 ini leaf cylinder pin di sini, sama yang di sini juga leaf cylinder pin. Terus yang 55 ini live arm pivot pin, lokasinya di sini. Terus ini steering cylinder pin ini. Terus rear axle pivot pinnya ada di sebelah sana, di sekitaran sini agak ke bawah. Terus yang 58 ini ada center drive shaft spline di sini. Terus yang 59 ini di sini, di dalam sini ada center hang pin. Terus 60 di dalam situ ada front drive shaft. Terus yang nomor 61 ini ada drive shaft center support, ada yang di sebelah sini. Terus yang 62 ini namanya center drive shaft di sini. Terus yang 63 ini rear drive shaft di sini. Selanjutnya untuk yang nomor 4 adalah steering column. Kita melakukan grease, yaitu letaknya ada di sini. Letaknya ada di sini. Nah, ini nanti ada lubang grease-nya, kita grease. Terus yang 65 itu adalah work equipment control valve linkage. Untuk letaknya ada di sini. Nah, untuk letaknya di sini. Nanti kita cari lubangnya. Terus yang 66 ini akselerator pedal linkage, arahnya ada di dalam kabin. Yaitu steering wheel operating force levernya ini. 1,7. Nah, di sini kita grease. 3,3 kg. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan SOS atau PAP oil sampling hidrolik. Karena di sini sudah saya buka, jadi langsung saja kita buka. Di sini juga saya menggunakan tool bernama oil sampling. Kita buka dulu botolnya. Kita ambil secukupnya saja untuk dilakukan lab. Setelah kita isi dengan penuh, kita akan lakukan pengisian pada nomor-nomornya, oil lure, MH unit, MH komponen, sampling, dan kode-kodenya. Setelah itu siap untuk dikirim ke lab. Selanjutnya di sini saya akan melakukan SOP atau PAP oil sampling panel draft.
yang akan kita lakukan tiap 2000 jam, yaitu progress. Langsung saja. Di sini untuk membukanya kita perlu alat soket key. Setelah terbuka, kita ambil alat oil samplingnya. Kita ambil secukupnya saja. Lalu kita masukkan ke dalam botol khusus untuk yang dapat kita tampung untuk dikirim ke lab. Setelah sudah, kita tutup dan siap untuk dikirim ke lab. Lakukan ini sebanyak 4 kali. Karena vendor drive-nya ada 4. Selanjutnya di sini saya akan melakukan SOS atau PAP, oil sampling engine. Untuk letaknya sendiri di sini sudah saya pasangkan selang. Untuk oil samplingnya sama, kita akan menyedotnya. Kemudian dari oil yang sudah kita sedot akan kita masukkan ke dalam botol ini. Seperti biasa kita masukkan nomor-nomor atau data-data yang sudah diperlukan untuk ke lab. Selanjutnya, karena oil sampling dari Excel ini bautnya susah untuk dibuka, jadi akan secara jelaskan saja. Untuk letaknya ini ada di baut ini, dan untuk caranya ya ini sama, kita sedot dan akan kita masukkan ke botol ini dan kita masukkan data-data yang diperlukan. Mungkin itu saja untuk SOS atau PAP. Terima kasih. Selanjutnya di sini yang untuk nomor 71 adalah blow by check. Blow by check sendiri untuk mengukur kebocoran. Karena di sini alatnya tidak ada, jadi kita langsung saja. Untuk yang nomor 72 adalah exhaust gas check. Exhaust gas check ini sendiri untuk mengecek kandungan gas yang dihasilkan oleh exhaust. Nah, nanti ini kita nyalakan engine-nya dan dia akan keluar zat berbahaya atau tidak. Terus yang nomor 73 adalah adjust valve clearance. Nah, di sini nanti ini kita buka dan kita lakukan penyetelan pada valve-nya menggunakan filler kick. Terus nomor 74 ada compression test. Compression test ini sendiri mengukur kompresi. Untuk compression test ini sendiri menggunakan engine compression tester. Lokasinya ada di sini. Nah, ini nanti kita buka, terus kita pasangkan nozzle-nya. Engine compression testernya kita pasangkan pada nozzle-nya. Nanti akan keluar hasil kompresinya berapa. Terus untuk hydraulic pressure relief valve, untuk yang selanjutnya yaitu hydraulic pressure relief test. Untuk hydraulic pressure relief test ini sendiri kita cari portnya dan kita pasangkan menggunakan alat pressure hydraulic pressure gauge. Nah, untuk hydraulic pressure gauge ini fungsinya adalah untuk mengukur pressure dari oli hidrolik. Nah, nanti akan kita ketahui kalau pressure-nya tidak sesuai, itu berarti dia tidak sesuai standar dan harus kita lakukan progress.
Selanjutnya di sini ada exhaust gas check. Exhaust gas check ini sendiri adalah untuk mengukur cek gas dari exhaust yang dikeluarkan dari engine. Karena di sini tidak ada alatnya, maka kita jelaskan saja. Di sini fungsinya adalah untuk mengukur gasnya ini mengandung kandungan berbahaya, racun atau sebagainya. Dan engine ini perlu dihidupkan untuk mengeluarkan exhaustnya. Mungkin sekian. Ya, di sini selanjutnya saya akan melakukan periodic service pada wheel loader WA30-1, yakni adalah langkah testing dan adjusting. Untuk yang pertama kita akan melakukan testing dan adjusting pada brake pedal operating force. Nah, setelah kita tekan di sini hasilnya adalah 8,27 kgm. Untuk standarnya adalah sekitar 39 kg sampai 55 kg. Selanjutnya ada steering wheel operating. Kita ganti toolnya terlebih dahulu. Nah, untuk kita dapatkan di sini adalah sekitar 1,45 kg. Terus untuk standarnya adalah 1,5 sampai 3,3 kg. Terus setelah itu adalah lift lever operating force dari hold ke raise. Di sini kita dapatkan adalah 4,12 kg. Lah, untuk standarnya adalah 1,7 sampai 7,1 kg. Selanjutnya adalah lift lever operating force dari rise ke hold. Berarti setelah ke bawah kita akan kembalikan lagi. Untuk nilainya standarnya adalah 1,7 sampai 7,1, sedangkan kita dapatkan di sini adalah sekitar 5,29 kg. Selanjutnya ada lift lever operating force dari hold ke lower. Di sini kita dapatkan dari hold ke lower adalah sekitar 8,14 kg, sedangkan untuk standarnya adalah 1,5 sampai 6,8 kg. Terus selanjutnya lift lever operating force dari lower ke hold. Berarti sudah dari atas, kita kembalikan ke bawah. Di sini kita dapatkan adalah sekitar 4,23 kg dengan standarnya adalah 1,5 sampai 6,8 kg. Terus ada lower ke float 2,8 sampai 8,7. Nah, di sini kita dapatkan sekitar 7,26 kgm. Terus di sini ada. Nah, di sini untuk melumasi bagian levernya. Lift lever operating force dari float ke hold. Di bagian transmisi. Nah, itu harus dilumasi supaya pas kita menggunakan lever itu tidak
tidak keras. Kemudian lanjut di bagian akumulator pedal ring. Nah di sini bagian pedalnya. Nah, di sini kita dapatkan adalah sekitar 7,02 kg. Terus dam lever operating force adalah dari hold ke dam. Dam lever operating force dari hold ke dam adalah sekitar 1,5 sampai 6,8 kg. Di sini kita dapatkan sekitar 4,33 kg. Untuk selanjutnya ada dam lever operating force dari hold ke tilt dari di sini kita dapatkan sekitar 4,51 kg dengan standar sekitar 1,5 kg sampai 6,8 kg. Terus yang terakhir ada dam lever operating force dari tilt ke hold dengan standar 1,3 sampai 6,5 kg. Untuk di sini kita dapatkan sekitar 5,23 kg. Oh, mohon maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan. Di sini dari levernya adalah sekitar tilt ke hold sampai tengah sini. Nah, di sini kg-nya adalah sekitar 1,11 kg. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.